Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemilihan Miss Chinese Indonesia 2022 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants yang diikuti oleh seluruh finalis menjalani karantina tatap muka yang dilangsungkan di Merlin Park Hotel, Jakarta. Dalam sesi pembekalan materi juga disampaikan langsung oleh Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto, yang akan berbagi mengenai pengenalan Yayasan Eljon Indonesia. Halo, Tachahao. Haunya jangan kayak orang lagi mau tidur. Haunya semangat. Tachahao. Nah, gitu dong. Oke. Ini sesi ini mungkin ada yang pernah ikutin, mungkin juga baru. Saya ingin memperkenalkan Yayasan Eljon Indonesia supaya kalian tahu Yayasan Eljon Indonesia itu seperti apa, karena kalian mengikuti event Yayasan Eljon Indonesia, jadi mesti tahu Yayasan Eljon Indonesia itu seperti apa. Oke, silakan materi ditayangkan. Baik Dedi, ini materinya sudah ditampilkan, silakan Dedi, Oke. waktu dan tempat dipersilakan. Jadi oke, tolong slide berikut. Nah, Yayasan Indonesia itu adalah sebuah yayasan pribadi. Di dalamnya hanya saya sama istri saya. Jadi kita pendirinya hanya keluarga. Jadi tidak ada orang luar. Kalaupun ada orang luar, mereka adalah bagian dari pelaksana tugas. Mereka adalah pelaksana tugas yang membantu di Yayasan Eljon. Yayasan Eljon ini didirikan dari tahun 1990. Ayo, belum lahir semua kan? Semua pada belum lahir. 1990 saya sudah berpikir untuk membuat yayasan. Nah, yayasan ini pertama saya mendirikan sekolah SMK Eljon. Jurusannya apa? Jurusannya pariwisata. Oke, next. Nah, itu. Jadi pengurusnya intinya adalah pembina ketua. Saya minta salah satu staf di kantor, Ibu Ratna, menjadi sekretaris, terus ada satu lagi staf di kantor jadi bendahara, Fitri. Oke. Nah, yayasan dengan ramping, dengan di atas itu kecil, kita gampang memutuskan sesuatu. Ya, karena kita lihat banyak yayasan, atasnya tuh gede, kegiatannya kecil. Kalau di saya balik, kegiatannya banyak, orang di atas kecil. Jadi apapun sudah camsiong, sudah ngomong-ngomong, oke, jalan gitu. Jadi tidak terlalu banyak berdinamika, tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berdebat. Asal idenya bagus, ya. Kalau kita orang Tionghoa selalu kalau melakukan sesuatu, kuncinya cuma satu. Apapun yang kita lakukan, wen xing wu kui. Nah, patokannya cuma itu. Kalau kita merasa bisa kita pertanggungjawabkan secara moral bisa kita pertanggungjawabkan, kita boleh melaksanakan. Ya, jadi kita nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu gitu loh. Nah, itu contohnya. Ya, jadi kegiatannya itu banyak, atasnya kecil, di bawahnya gede. Terus banyak teman-teman yang selalu dengan ikhlas membantu. Salah satu teman saya yang sangat ikhlas membantu selama ini siapa? Pak Suryadi. Kita tepuk tangan untuk Pak Suryadi. Nah, ini dia. Oke, terima kasih. Terus Pak Suryadi juga ngajak Linda hari ini. Linda berdiri dong biar teman-teman tahu. Tapi katanya maskernya mesti dibuka dulu. Biar teman-teman ngenalin. Nah, ini dia si cantik Linda. Oke.
Jadi yayasan itu seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak di gede, di atas nggak banyak orang, tapi di bawah kegiatannya banyak. Nah nanti kalian lihat kegiatannya apa saja. Oke, next. Coba langsung kegiatan. Iya. Nah kegiatannya kita selain dari membangun sekolah MKL John, kita membuat pageant. Kenapa kita membuat pageant? Pageant ini menurut saya ya, semua orang yang mau ikut pageant dia terpaksa belajar. Ya, kalau mau ikut pageant terpaksa belajar. Jadi motivasi belajar itu ada karena dia mau ikut. Yang dia tidak pernah melihat, tidak pernah membaca, sekarang coba untuk membaca apa sih yang namanya pageant itu, gua mesti belajar apa sih. Nah seperti itu akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama generasi anak muda. Tujuan kita di Yayasan El John adalah menyediakan panggung nasional. Contohnya kalian nanti tanggal 1 naik di panggung, yang panggungnya itu levelnya level nasional. Kenapa? Ini adalah Chongqing, pertandingan final se-Indonesia. Makanya ada yang datang dari Jambi, ada yang datang dari mana tuh namanya Surabaya, ya kan? Ada yang datang dari Kalimantan Timur, Sulawesi Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ya. Ada berapa orang Kalimantan Barat? Coba tunjuk tangan. 1, 2, 3. Wah banyak nih. Hati-hati loh, Jakarta dikalahin nanti. Tapi juara pertama kita 2 tahun yang lalu tuh dari Kalimantan Barat. Ada yang kenal nggak? Tahu kan? Ya, Aldora dari Kalimantan Barat. Nah, jadi yayasan ini membuat pertandingan-pertandingan tingkat nasional. Pemenangnya kemana? Pemenangnya ke internasional. Itu yang selalu saya sebut panggung internasional. Jadi El John itu tidak hanya menyiapkan panggung nasional buat Anda, tetapi juga panggung internasional. Di panggung nasional yang nonton Anda, ya seperti kemarin saya cerita, nanti tanggal 1 yang duduk di dalam ruangan itu nonton kalian naik panggung lebih kurang 500 orang. Kalau Anda tidak mau belajar, berarti Anda memang sengaja ingin mempermalukan diri Anda sendiri. Begitu ditanya Anda berantakan kan? Nah, jadi kuncinya Anda harus belajar. Mau nggak mempermalukan diri sendiri? Nggak ada kan? Nah, kenapa pada saat di panggung nasional itu selain dari banyak yang nonton, bisa saja teman kuliah Anda, saudara-saudara yang dari jauh, teman-teman di mana. Itu kalau di El John TV kita siaran, kita selalu ada namanya ada dashboard monitor. Itu kelihatan orang masuk nonton. Itu hampir 500.000 orang yang nonton Anda dari seluruh dunia. Bayangin 500.000 orang nonton Anda. Mau nggak Anda jadi malu? Ya mau kan? Nah, jadi itulah salah satu cara saya untuk menaikkan kualitas manusia di Indonesia ini. Jadi ada yang campur kayak Putri Pariwisata, itu campur ya. Ada yang asli orang Jawa, ada asli orang Kalimantan, ada juga orang Tionghoa. Seperti tahun ini pemenangnya adalah Tionghoa dari Bali, mewakilin Bali. Dan dia adalah seorang dokter, udah praktek loh, dia seorang dokter. Nah, jadi kalau kita lihat sampai seorang dokter aja masih mau ikut, artinya dia sudah punya cita-cita, pengen bagaimana mengembangkan dirinya. Ternyata benar kan, begitu dia menang, saya telepon gubernur Bali, saya lapor ke dia. Akhirnya dia diterima secara resmi oleh gubernur sana, gubernur di Bali. Ya, gubernur terima dia, Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi langsung foto bareng dia, share ke saya, Pak Joni, putrimu ada di saya nih. Gitu. Wakil gubernurnya juga gitu, Pak Joni nanti
kalau tahun depan bikin panggung nasional di Bali aja, dia bilang. Saya bilang oke. Soalnya Bali memang banyak potensi. Bali itu dari dulu kita kenal sebagai daerah pariwisata unggulan di Indonesia kan. Begitulah cara saya mendorong anak-anak muda ini. Jadi kita tidak pilih sebenarnya. Sebenarnya kita tidak pernah memilih apakah itu mau orang Sunda, apakah itu orang Palembang, apakah orang mana. Tetapi karena saya lihat di dunia ini ada satu Miss Chinese World, dunia ada Miss Chinese World. Saya takut kalau franchise ini dibeli oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak semua yayasan, tidak semua IO yang dalam tanda kutip menyelenggarakan secara benar. Mereka istilahnya siapa mau menang harus beli. Mereka berani deal-dealan gitu. Nah, di sini dipastikan tidak satu pun yang bisa menyogok dewan juri. Tidak satu pun yang boleh atau bisa menyogok sehingga orang itu bisa menang. Jadi kalau dia bagus, tanpa uang sepeser pun dia tetap menang. Nah, itu yang kita pegang teguh selama 15 tahun saya menjalankan yayasan ini. Jadi nggak ada, kalau ada orang yang ngomongin Anda, bisikin Anda, lu kasih sekian gua masukin ke 10 besar, laporin ke saya. Ya, tidak pernah kita lakukan itu di event mana saja. Jadi semuanya itu adalah free competition, bebas untuk bersaing. Ya, bahkan saya sering di materi saya ngajarin begini, kalau Anda pengen keluar sebagai pemenang, di otak kita jangan pernah ingin mengalahkan orang lain. Untuk menang tidak perlu mengalahkan orang lain. Nah, terus gimana untuk menang? Jika Anda ingin menang, Anda tingkatkan kualitas diri Anda. Anda menjadi terbaik, maka Anda jadi pemenang. Jadi bukan dengan target, wah dia bagus tuh, gimana aku bikin dia senewen, gimana aku bikin dia stres biar dia nggak menang. Nah, mulai provokasi lah, ngomong jelek lah, segala macam. Itu tidak pernah boleh dilakukan. Jadi kalau Anda pengen menang, Anda tingkatkan kualitas diri Anda sendiri. Bukan dengan menjatuhkan orang. Oke, jadi untuk menjadi pemenang tidak perlu ada korban. Jangan sampai mengorbankan orang lain untuk kepentingan Anda. Ya, jadi Anda berbuat terbaik, maka Anda akan menang. Dan di sini sama sekali tidak ada main duit. Nah, itu yang saya pertahankan. Saya masih ingat loh, 1 tahun di Putri Pariwisata. Kita di hotel ini juga. Malam-malam saya didatengin oleh seorang pejabat. Tentara. Bawa 1 koper. Dia datang ke saya, Pak Joni, saya diutus oleh Pak SBY. Waktu itu saya bilang, ada apa Pak? Saya belum kenal dia. Dia memperkenalkan diri dia sebagai seorang brigjen. Dia bilang, tolong saya minta anak ini dimenangkan. Terus dia buka koper. Ini ada uang 400 juta. Silakan diambil, tapi yang penting anak ini menang. Saya kembalikan, saya bilang maaf Pak, di sini tidak ada yang boleh main duit. Wah, marah-marah dia. Kalau ini kurang saya tambah lagi. Enggak. Kalau Bapak mau bayar seperti ini, saya sebagai IO saya bikinin. Judulnya lain. Kenapa? Karena saya terkait dengan internasional. Saya beli franchise internasional. International franchise itu punya standar. Jadi nggak bisa sembarang menangin orang. Menangin orang nanti sampai ke internasional di airport disuruh pulang kan malu-maluin gitu loh. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Nah, dari dulu karena yayasan punya target adalah meningkatkan kualitas manusia, kita tidak boleh untuk sembarangan memilih yang memang tidak potensi untuk jadi pemenang. Jadi yang potensi kalau memang dia harus menang ya menang. Gitu. Oke.
Nah, itulah yayasan menyelenggarakan banyak event-event pageant ya. Next terus. Ini event nasional. Saya masih banyak pegang franchise. Nanti saya tunjukin ada 14 franchise, kalau dulu saya pegang 15. Ada satu, mungkin kalau Anda tahu yang Miss Earth di Filipina, kan ada kasus di sananya ya, ada kasus dan heboh di sosmed. Akhirnya saya lepaskan, saya nggak pegang lagi. Ya, jadi saya pegang 14. Nah, nasional saya dulu menyelenggarakan ada 4. Ada satu namanya Supermodel. Saya pegang franchise dari Supermodel Internasional. Ya. Terus saya udah berapa tahun tidak menyelenggarakan, karena kalau saya lihat kalau untuk model mereka lebih penting ke catwalk, tidak penting ke pengetahuan. Jadi akhirnya saya lihat saya kurang tertarik. Sudah berapa tahun tidak saya selenggarakan. Oke, next. Jadi yang diselenggarakan Putri Pariwisata Indonesia, next. Ayo cepat aja. Ya, Putri Bumi Indonesia. Nah, Putri Bumi Indonesia ini nanti pemenangnya saya kirim ke Miss Eco Internasional yang ada di Kairo setiap tahun. Ya. Oke, lanjut. Ini putri yang kita selenggarakan. Ini Momo, model Indonesia yang cukup top. Dulu juga diorbitkan lewat Yayasan Eljon, menjadi juara pertama Supermodel Indonesia. Ya. Cantik gak? Cantik kan? Orang Padang. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita tidak pernah memilih suku manapun, tidak pernah memilih bahwa dia itu etnis apapun. Semua orang berwarga negara Indonesia kita samakan. Nah, jadi yang terpilih itu orang Padang asli. Di foto kelihatannya putih, tapi pada saat Anda ketemu dia, hitam banget. Hitam, tapi cantik sekali. Hitam, cantik ya. Kulitnya bagus banget lah. Ya. Jadi memang pantas untuk jadi seorang model. Oke, lanjut. Ya. Saya mungkin perlu ceritakan. Kita pernah dikontrak oleh Singapura, SK2. Udah ada yang tahu belum SK2? Ada kan? Kosmetik yang cukup terkenal. Itu model kita satu di Singapura, 1 tahun dia punya model, itu dibayar 200.000 Singapura dolar. Jadi duitnya ya bagi hasil sama Eljon. Tapi kebayang nggak seorang anak tahu-tahu bisa dapat kontrak internasional lewat Yayasan Eljon, karena orangnya datang ke Yayasan Eljon dan kita kumpulkan untuk dia melakukan audisi. Dia melakukan audisi, SK2 mementingkan kulit karena dia kosmetik kan. Nah, terus di Singapura mereka banyak sekali event di Singapura. Terus yang mereka dorong pengen menangkap pasarnya orang-orang Indonesia. Makanya kenapa dia cari model dari Indonesia. Wah, itu menurut saya luar biasa. Ya, satu kontrak dengan nilai 200.000 Singapura dolar. Ya. Oke, next. Ini putra-putri yang pasangan. Jadi tadi kalau Anda lihat Celia itu adalah putrinya, Putri Pariwisata Nusantara. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini Miss Chinese. Oke, lanjut. Setiap tahun kita mengirim 2 perwakilan dari Indonesia untuk ke Miss Chinese World. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah 14 yang tersisa. Seharusnya ada 15, yang satu kita keluarkan, yang untuk Miss Earth kita keluarkan, jadi sekarang saya pegang 14. Kenapa saya di nasional hanya bikin 4? Hanya bikin 4. Ada Putri
Pariwisata Indonesia, Putra Putri Pariwisata Indonesia, Miss Chinese, sama Putri Bumi. Ya, ketua panitia sekarang Mbak Stella itu adalah dari Putri Bumi. Ya, jadi Anda bisa lihat anak-anak yang sudah menang, kalau pengen belajar di Eljon, itu kita berikan banyak panggung, banyak kesempatan untuk belajar jadi I.O., jadi mengorganize kegiatan-kegiatan, banyak kesempatan untuk belajar. Oke. Nah, kenapa saya cuma menyelenggarakan 4? Karena kemampuan saya hanya itu. Saya tidak menutup kemungkinan di antara kalian mungkin ada yang tertarik jadi I.O., mungkin suatu saat datang ke saya, Dedi, super model kasih ke saya aja, yuk kita kerjasama, ayo gitu loh. Ada putri lain lagi dari banyaknya event ini, yuk kita kerjasama, boleh? Boleh, ayo kita kerjasama, terus kita bagi hasil aja, nggak usah siapa yang bayar ke siapa, jadi Anda melaksanakan terus kita bagi hasil, gitu. Karena masih banyak potensi di tangan saya yang belum saya kerjakan, ya, yang belum dikerjakan masih banyak. Jadi kalau ada yang nanti kepikir, terus tertarik, aku pengen tuh kerjakan itu misalnya, ayo silakan. Next. Nah ini yang ke internasional. Terus lagi. Terus. Jadi di internasional kita juga sering menang loh. Tahun lalu Miss Tourism Internasional itu dimenangkan Indonesia untuk seluruh dunia. Ya, itu siapa yang tahu namanya? Jessica. Ya, kebetulan dia juga Chinese. Ya, terus ya di internasional kita tahu kuncinya adalah bagaimana performan terbaik. Jadi kalau satu orang itu nggak mau belajar apa-apa, sampai ke sana cuman bengong, sampai sana cuman pasif, ya susah untuk menonjol di antara sekian banyak orang. Anda bayangin aja kalau ada 40 negara, 50 negara, apalagi seperti ke Congo, ada 90 negara, jadi ada 90 putri. Ya, Anda kalau tidak berjuang untuk menonjolkan diri Anda tenggelam di antara 90 orang itu. Nggak ada yang tahu Anda. Nah itu biasanya ada trik-triknya. Saya selalu kalau putri-putri belum berangkat, saya coaching dulu, saya ajarin. Kamu kalau muncul di internasional, apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu menjadi eye catching gitu loh. Sehingga orang itu melihat, wah ini anak boleh juga nih. Gitu. Jadi ada trik-triknya yang harus dilakukan. Oke. Seperti ini, Aldora bahkan pernah jadi runner up. Ya, Aldora waktu dikirim jadi juara dunia kedua loh. Tahun ini kalau dikirim harus ada yang jadi juara pertama ya. Harus kalahkan seluruh dunia. Ya, orang Tionghoa di Indonesia kan paling banyak di antara semua negara. Oke, kecuali Tiongkok sama Taiwan. Sama Hong Kong. Hong Kong memang bagian dari Tiongkok ya. Kalau Taiwan dia tidak mengakuin Tiongkok, dia pengen berdiri sendiri. Ya, di luar itu seluruh dunia orang Tionghoa yang paling banyak adalah Indonesia. Jadi nggak salah kalau Indonesia sebagai pemenang. Ya. Ya, lanjut. Nah, ada kerjasama beasiswa. Ada beasiswa yang kita berikan, kita kerjasama dengan, jadi gini, London School of Public Relations itu kerjasama dengan Eljon. Udah 15 tahun. Tiap tahun dia mensponsorin dengan nilai 150 juta. Tapi saya bilang sama Ibu Perita itu adalah ownernya. Saya bilang, Bu, saya nggak ngambil duit. Duitnya keep di Ibu saja. Kalau saya ada kirim anak-anak untuk beasiswa, saya pakai uang itu. Wah dia seneng dong, artinya sudah dibayar di depan kan?
Gitu. Makanya tiap tahun saya mengirim anak-anak untuk ambil S2 di sana, di LSPR. Ya, yang baru selesai itu yang cowok tuh. Yang cowok itu baru selesai namanya Deris. Dia baru selesai dari S2-nya LSPR. Terus sekarang dia dapat lagi beasiswa dari Columbia Amerika. Sekarang dia melanjutkan kuliahnya dari Amerika. Artinya jenjang itu bisa dibuka oleh Eljon. Ya, Eljon tidak bisa ngasih kalian duit. Bisa kasih kesempatan untuk berkembang. Ya, kesempatan itu selalu ada. Jadi kita kerjasama dengan LSPR. Kita juga kerjasama dengan Presiden University. Nah, nanti tanggal 1 kita tanda tangan ulang MOU dengan Presiden University di acara kita. Kita kasihkan beasiswa lagi. Tahu nggak S1 di Presiden University berapa duit? Ada yang tahu nggak? Itu 288 juta selama 9 semester. Mereka yang memenuhi persyaratan itu kita kasih free 100%. Kita kasih free 9 semester. Nah, jadi ya seperti itu. Mereka sponsorin, tapi saya nggak mau ambil duitnya. Bukan saya berlebihan duit, enggak. Cuman oke lah kita sama-sama menguntungkan saja. Dia butuh siswa, dia butuh promosi, Eljon promosiin, ada nilainya di-convert ke nanti kalau saya kirim anak-anak buat kuliah, itulah bayarannya. Jadi kita ada kerjasama seperti itu dengan 2 universitas. Oke, kerjasama lagi dengan UNTAR. UNTAR kita juga ada kerjasama, tapi UNTAR kerjasamanya adalah dalam rangka untuk tes psikologi. Jadi semua program kita acara UNTAR yang melakukan tes psikologi. Kemarin kalian sudah dites belum? Sudah? Yakin nggak bagus? Yakin? Ya, itu penting loh. Jadi kalau hasil tes psikologinya mengatakan ini anak sifatnya curang, sifatnya nggak jujur, sifatnya tidak integritas, di depan ngomong lain, di belakang ngomong lain. Begitu laporan ke saya cek, karena sudah lebih mudah ngeceknya, karena sudah dikasih indikasi-indikasi kan. Jadi walaupun dari karantina masuk 10 besar saya keluarin, enggak deh anak ini jangan masuk 10 besar. Enggak lucu kalau masuk 10 besar, tahu-tahu sudah dikasih tahu dari tes psikologi bahwa anak ini penipu. Nanti di luar di mana-mana nipu terus bawa nama Eljon. Kan repot kita. Ya. Jadi itu kerjasama kita dengan pihak-pihak lain. Oke. Ya. Lanjut. Ini Yayasan Eljon yang ada di daerah ya. Yang ada di daerah-daerah, cabang-cabang kita, itu SMK Eljon. Lanjut. Itu sekolahnya, bidang keahliannya. Nah, ini kegiatan-kegiatan di sekolah, di SMK-nya. Terus kita juga punya yayasan di Jawa Timur. Ini orang-orangnya. Nah, yayasan kita di Jawa Timur itu setiap tahun pasti ada zamannya panceklik. Tidak ada hujan. Tahu nggak masyarakatnya kalau lagi nggak ada hujan, itu dia lebih sayang sapinya, kambingnya daripada dirinya. Kenapa? Kalau kambingnya, kalau dianya sendiri nggak mandi, nggak apa-apa. Tapi kalau sapinya, kambingnya nggak dikasih minum air, pasti mati. Oleh karena itu, Yayasan Eljon selalu mencater truk tangki. Kita cater truk tangki keliling ke kampung-kampung. Mana kampung yang kekurangan air. Nah, warga itu datang dengan bawa jerigen, bawa ember, minta air. Kita keliling tuh. Nah, itu dibiayain oleh Yayasan Eljon. Ya. Harapan saya Yayasan Eljon ini nanti harus go public, harus lebih banyak orang yang terlibat. Karena sesungguhnya banyak dermawan, banyak orang yang ikhlas membantu. Cuman mereka membantu juga pengen melihat
orang yang sudah punya track record kan. Jangan sampai duitnya disalahgunakan. Nah, ini kita sudah membuktikan, dan membuktikan bukan sebentar, membuktikan sudah 32 tahun. Dari tahun 90, ya kita sudah melakukan secara konsisten. Terus di daerah Jawa itu banyak orang yang dalam kategori ekonomi tidak begitu menguntungkan. Mereka tinggal di kampung, hidupnya susah, tetapi banyak yang tidak punya kerjaan. Nah, itu kami kerjasama dengan orang-orang kampung, titip kambing kepada mereka. Titip kambing. Dia pelihara kambing, nanti kalau kambingnya beranak 2 ekor, dia 1, yayasan 1. Jadi sehari-hari orang kampung itu ada kerjaan, pergi cari rumput buat kambingnya. Nanti kambingnya beranak, dia ambil 1, itu jadi milik pribadi dia, yayasan ambil 1. Nah, yayasan ambil 1 ini dikasihkan lagi kepada orang miskin yang 1 lagi. Nih, kamu pelihara. Gitu. Akhirnya banyak sekali orang-orang di kampung itu adalah binaan Yayasan Eljon khusus dalam peternakan kambing. Itu yang dilakukan oleh Yayasan Eljon. Oke, next. Kita juga selalu mengadakan kegiatan lain, misalnya pada saat COVID awal-awal kita membagikan masker, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massal tapi di lapangan terbuka. Ya, kita memberikan kerjasama, kita kasih tahu bupati, kita mau aksi sosial di daerahnya. Nah, kita datang ke daerah itu dengan berbagai kegiatan. Dilihat tuh di atas, bukan hanya Pak Jokowi bagi sepeda, saya juga bagi sepeda. Oke, lanjut. Nah, terus di daerah ini yang tukang, ini disebut apa ini? Tukang delman ya, itu kan mereka punya ekonomi juga tidak begitu bagus. Nah, kita membina banyak tukang-tukang delman, mereka kekurangan apa kita bina, akhirnya mereka bisa cari makan dengan delman-delmannya. Ada yang kudanya sakit, ada yang kudanya sudah nggak produktif, jadi harus dijual, beli yang baru, lebih mudah, lebih kuat gitu, supaya dia bisa cari duit. Nah, itu kalau kita bantu buat dia, ekonomi keluarganya yang tadinya mau beli susu buat anaknya sekarang sudah bisa beli susu gitu lah. Yang kegiatan tadi nggak bisa ngapa-ngapain, ekonomi di daerah jadi bagus. Ya, kita tentu senang kalau melihat masyarakat Indonesia bisa bangkit dari segi ekonomi, tidak terpuruk. Ya, jadi mereka semuanya mendapatkan kesempatan. Oke, apalagi? Ya, kita selalu ngadain donor darah. Nanti kalau bulan puasa, saya berharap kalian yang sehat juga mau mendonorkan darah ya. Kita Yayasan Eljon selalu mengadakan donor darah khusus untuk masyarakat Tionghoa di bulan puasa. Kenapa? Orang-orang Muslim di bulan puasa dia sudah puasa, jadi dia lebih sedikit untuk donor darah. Kita yang tidak puasa, kita oke-oke aja. Jadi saya berharap orang-orang Tionghoa mendonorkan darah, karena pada saat bulan puasa pun banyak kecelakaan yang terjadi, banyak membutuhkan darah. Mana tahu setetes darah Anda menyelamatkan 1 jiwa, itu pahalanya gede. Jadi kalau ada calling dari Eljon buat donor darah, saya minta banyak yang bersedia untuk berpartisipasi ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini kegiatan sosial semua di daerah ini. Ya, kalian lihat, kita ngadain kegiatan sosial di daerah tidak kucing-kucingan. Kita selalu melibatkan bupati, libatkan wali kota, libatkan Kapolres, libatkan banyak instansi yang kita libatkan secara formal. Supaya artinya kegiatan kita tidak dicap kucing-kucingan gitu. Ya. Karena kita dari sebuah yayasan formal, yayasan yang terdaftar secara resmi di kementerian, izinnya lengkap, kita kegiatan juga. Terus saya berharap nanti kita bisa
lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang di Eljon. Tapi yang penting sekarang ini bahwa kalian ikutin acara di Yayasan Eljon. Kalian harus tahu apa Eljon itu. Jadi Yayasan Eljon itu seperti apa, harus tahu. Jangan sampai nanti kalau Anda ditanya kamu ikutin acara di Eljon itu apa ya? Wah, saya nggak tahu. Jadi dengan presentasi saya tadi kalian mengetahui persis apa Yayasan Eljon Indonesia itu. Sehingga kalian coba juga tanya kepada diri Anda, saya bisa berpartisipasi apa? Saya bisa ikut apa? Ya, salah satu contohnya tadi masih banyak franchise yang saya beli, belum saya manfaatin tuh. Ya, kita yang satu keren banget, tahu nggak apa? Miss World University, putri kampus sedunia, itu kita yang pegang. Tapi di Indonesia belum saya selenggarakan. Biasanya saya pick aja siapa yang menurut saya, oh ini anak cerdas, ini anak oke, saya kirim untuk ikut internasional. Gitu. Ya, jadi kesempatan masih banyak, bisa dimanfaatkan. Silakan kalian ngomong ke saya apa yang ingin kalian manfaatkan untuk kita bersinergi. Oke? Ya, saya kembalikan ke Putri Bumi Indonesia. Wah. Oke, terima kasih banyak Joni. Teman-teman tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman ada sudah yayasan itu seperti apa. Kalau misalnya kalian ingin bertanya, dilanjut kepada Dedi, kita akan memberi kesempatan ya Dedi ya. Untuk dua penanya dulu deh. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan langsung. Ada yang ingin bertanya? Ayo loh, kapan lagi loh kalian langsung nanya ke Dedi Joni? Silakan, jangan malu-malu. Masa udah jadi finalis masih malu-malu. Oke, Prisil ya Dedi ya. Prisil ingin bertanya, silakan Prisil. Baik, terima kasih Dedi. Sangat menarik sekali penjelasan Dedi tadi mengenai Yayasan Eljon Indonesia. Prisil tertarik saja dengan cerita awal, boleh diceritakan secara singkat nggak Dedi? Kenapa bisa punya pemikiran untuk membangun Yayasan Eljon Indonesia ini? Terima kasih. Oke, Prisil. Jadi ini berawal dari cerita saya pada saat masuk ke Batam. Saya masuk ke Batam membangun beberapa pekerjaan. Jadi ada bangun hotel, ada bangun-bangun ruko buat jualan. Terus saya lihat waktu itu ada salah satu hotel, tenaga kerjanya semuanya didatangkan dari Bali. Akhirnya terjadi kerusuhan, karena masyarakat lokal tidak terima. Kok kamu invest di sini semua karyawan didatangkan dari luar, terus kami kerja apa? Setelah saya selidikin, si pengusaha investor kan gak mau rugi. Pasti dia cari orang yang ngerti pariwisata, ngerti hotel. Sementara di Batam tidak ada tenaga seperti itu. Ya dia terpaksa mendatangkan. Dari situ memberikan saya pelajaran. Kalau kita invest di satu daerah, kita harus mempersiapkan SDM di daerah itu dulu. Nah, itulah sebabnya pada saat saya mau membangun hotel di Pulau Bangka, jadi saya bangun resort pertama di Pulau Bangka namanya Parai Beach Resort and Spa. Saya bangun itu, saya berpikir siapa yang nanti harus kerja. Makanya terus saya mendirikan Yayasan Eljon, dilanjutkan dengan SMK Pariwisata. Nah, dengan SMK Pariwisata itu saya juga bikin kursus pendek 3 bulan. Khusus front office. Ya, spesial untuk accounting, spesial untuk F&B, spesial untuk housekeeping, bikin 3 bulan semuanya. Akhirnya anak-anak Bangka semuanya kita utilisasi. Saya akhirnya hanya mendatangkan 2 orang dari 180 tenaga kerja yang saya butuhkan. Saya datangkan dari Jakarta hanya 2 orang, sisanya semuanya orang lokal. Semuanya orang lokal. Nah, dari situ tidak timbul persoalan. Ya, kalau enggak sentimen orang daerah kan pasti dia marah. Kamu invest di sini kok karyawannya semuanya dibawa dari luar. Terus kami mau cari makan apa? Kami kan enggak dapat kesempatan kalau begitu. Nah, itu membuat pelajaran saya
membuat saya lebih mengerti bahwa apapun kita ceritakan, kalau tanpa SDM kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kuncinya adalah di SDM. Oke, SDM itu harus mulai dari generasi anak-anak muda seperti kalian. Karena begitu kalian selesai kuliah, ada yang selesai sekolah, pasti cari kerjaan. Nah, kalau kalian tidak punya skill, nggak bisa kerja. Kalau kalian perhatikan di luar negeri, kalau orang cari kerja, bukan tanya kamu lulusan dari mana. Yang ditanya adalah kompetensi kamu apa. Kuncinya lebih penting kompetensi daripada lulus dari mana. Banyak orang kuliah secara umum, tapi nggak bisa ngapa-ngapa. Ya, kamu coba pergi ke Australia, tukang bata saja itu harus punya sertifikat kompetensi. Bukan ditanyakan kamu selesai sekolah teknik di mana, S1 di mana, enggak. Yang ditanya adalah standar kompetensi untuk khusus mengerjakan bata. Jadi hampir semua sektor pekerjaan yang dikejar adalah standar kompetensi. Nah, bukan lulusan dari SMA mana, SMK mana, S1 mana, S2 mana, kalau tidak punya kompetensi mau lulus sampai S3 juga nggak dipakai orang. Itu dunia bergeser ke arah situ. Makanya setiap manusia harus membekalin diri dia dengan kompetensi yang bagus. Bisa satu aja ahli, satu aja hebat, itu akan mengangkat dia. Ponakan saya sekarang, halo Pak Andri Wongso, woi Pak Edi, terima kasih udah datang. Wah, kita kedatangan orang-orang hebat nih. Coba tepuk tangan dulu buat Pak Edi Kusuma. Tepuk tangan untuk Pak Edi Kusuma dan Pak Andri Wongso. Selamat Andri datang Wongso. Bapak, selamat pagi. Iya. Oke, jadi saya lanjutin. Kita yang penting kompetensi. Kompetensi itu akan membawa kita ke satu bidang yang kita menjadi orang hebat. Ya. Ponakan saya umur baru 22 tahun. Dia adalah ahli software. Ahli software. Sekarang ini dia diperkerjakan di Hong Kong oleh SoftBank. Oleh SoftBank. SoftBank itu kan gede dari Jepang kan, ditaruh di sana. Umur 22. Coba berapa gajinya? Siapa yang bisa tebak? Ayo. Siapa yang bisa tebak? Gajinya berapa? 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta? Berapa? Siapa yang bisa nebak? Benar. Dia dibayar 200 juta per bulan. Umurnya baru 22. Tapi dia punya kompetensi ahli dalam software. Makanya kalian tidak perlu menjadi ahli dalam 100 bidang. Tidak perlu ahli dalam 10 bidang. Kalian masing-masing fokus. Kalian mau punya keahlian apa? Satu kalian kuasain, kalian jadi orang hebat. Nah gitu. Jadi ya fokus standar kompetensi. Terus yang berikut tentu harus digandengin dengan attitude yang bagus. Ya, seperti saya bilang tadi, kita orang Tionghoa melakukan apa saja boleh, cuman ingat kuncinya adalah wen xing wu kui. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tindakan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara moral. Ya, orang Tionghoa itu yang paling penting adalah moral. Ya, kepercayaan. Kamu lihat orang-orang Tionghoa digelodok di mana-mana kalau dia bisnis. Ada temennya datang pinjam duit 200 juta, 1 M. Dia langsung bukain, nih 1 M gue kasih. Coba kamu ke bank. Coba ke bank. 30 juta aja dia punya dokumen seabrek-abrek suruh teken. Artinya apa? Artinya orang Tionghoa sangat memegang kepercayaan. Nah, kepercayaan ini tidak boleh luntur di tangan kalian anak-anak muda. Kalian harus tetap mempertahankan kepercayaan yang menjadi budaya orang Tionghoa yang membuat orang Tionghoa itu relatif lebih banyak punya kesempatan untuk maju. Jadi jangan sampai gugur di tangan kalian, jangan sampai terpengaruh dengan teman-teman punya utang, biarin aja lah, ntar besok-besok juga gue bayar. Boleh. Ya, harus pegang teguh janji kalian.
Kalau kalian janji, Pak besok saya bayar. Besok nggak ada duit, datang ke dia. Pak sorry ya, hari ini gue belum bisa bayar. Jadi yang harus dipegang adalah kita punya attitude. Kita tidak boleh melarikan diri. Ya, anak-anak muda sering bergaul sama teman-teman. Kalau Anda tidak pegang janji, orang nggak suka. Ya, kan banyak tuh anak yang dari luar kota sering minjem duit sama temen kalau papanya kirim duit belum nyampe. Ya kan, pinjam duit bayar pos dulu atau untuk biaya sehari-hari. Janji nanti kalau papa saya kirim, saya bayarin ya, saya lunasin. Tahu-tahu papanya sudah transfer, dipakai buat lain. Nah temennya nunggu-nunggu, mana nih janji mau bayar kembali. Coba kalau hanya minjem uang 1 juta aja, terus udah janji 2 minggu nggak dibayar, lain kali kalau kalian punya keperluan, mau dipinjemin nggak sama temennya? Udah nggak mau, 1 kali udah putus. Jadi kita orang Tionghoa yang kita pegang adalah kepercayaan. Tolong jaga dengan baik, itu budaya paling mahal. Nah terakhir adalah masalah kalau budaya orang Tionghoa, katanya yang paling dihormatin adalah leluhur. Adalah leluhur. Ya, jadi kalau kita lihat di rumah orang Tionghoa yang lama, di rumahnya selalu ada satu altar. Ada satu altar. Nggak tahu foto engkongnya, nggak tahu foto siapanya. Ada nggak lihat itu? Ada ya? Kalau dia pulang dari mana-mana atau dia berhasil, datang pulang pasti sembahyang dulu. Akong, ama terima kasih ya, saya sudah lulus. Gitu. Itu adalah budaya Tionghoa menghormatin leluhur. Masalah nanti dia mau ke kelenteng, dia agama Buddha, dia nanti hari Minggu mau ke gereja, gak masalah. Tetapi hormat kepada orang tua, kepada leluhur harus di atas segala-galanya. Baru berlanjut ke agama. Oke, saya kira dari saya itu ya, cukup ya. Cukup, terima kasih banyak Daddy Joni atas jawabannya. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi teman-teman untuk Daddy Joni. Miss Chinese Indonesia tentunya tidak terlepas dari peranan tangan dingin Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia yang sangat luar biasa di belakangnya, yang turut serta dalam membimbing putri-putrinya. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!